Sebentar, seingatku biasanya di jam ini, alien seharusnya sedang menyapu di luar. Paman Wang, apa benar yang kamu katakan? Benar Tuan Muda, Nona tidak terima jika ada pembantu muda di rumah. Mereka semua hanya bekerja beberapa hari dan keluar. Beberapa hari ini ada dinas. Kata Nyonya, Anda tidak perlu tahu hal sepele ini. Aku tidak perlu tahu, aku rasa ucapanku tidak dianggap. Kalian adalah putri dari mantan ajudan orang tuaku. Ibu anak itu berbuat seperti ini, mau ditaruh kemana mukaku? Tuan Muda, harap Anda jangan marah. Keluar! Kenapa aku sial sekali? Sejak ribut dengan Yun Xiang di perjamuan pertunangan, pasangan ibu anak ini tidak pernah sungguh-sungguh membantuku. Sekarang hanya tahu berpoya-poya setiap harinya. Apa keluarga Lin benar-benar mau wanita seperti ini? Jadi keluarga mereka. Ini semua salahku, karena telah salah menilai orang. Tuan Muda Lin, pepatah mengatakan melepaskan baru bisa mendapatkan. Organisasiku bisa bertahan sampai saat ini bukan hanya bergantung pada uang, melainkan relasi. Kemampuan sepertimu terkubur begitu saja. Sungguh sayang sekali. Bos Shue, kamu sendiri tidak berusaha kuat untuk merangkak naik, maka seumur hidup kamu tidak akan menang dari Fusihan. Kamu begitu pintar, pasti paham maksudku bukan? Benar kata Bos Shue, air mengalir ke hilir, sedangkan manusia harus berjalan ke tempat lebih tinggi. Saat ini, memangnya apa yang tidak bisa didapatkan keluarga Lin? Untuk apa repot-repot terjerat dengan seorang wanita yang tidak tahu sopan santun? Merusak kekuasaan tinggi di sisi kehidupanku kelak. Paman Wang, perihal Alian hari ini harap jaga mulutmu. Perlakukan dia sebagaimana kamu memperlakukan Nona, paham? Paham. Untung aku masih belum memiliki anak dengan wanita ini. Sintian, kamu jangan menyalahkan siapapun. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri tidak bisa membantuku. Ibu, hari ini aku mau keluar rumah sama teman, akan pulang agak malam. Kak Linze hari ini kenapa ya? Telepon tidak diangkat, SMS juga tidak dibalas, kemana dia? Ibu juga pasti sudah diajak main mahjong oleh para ibu gosip saat pulang. Aku baru pertama kali lihat botol obat ini. Hari ini aku harus lihat apa bahan obat ini. Membuat aku begitu menderita. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa aku tidak hamil? Bukankah kata ibu ini obat penambah nutrisi? Sintian, kamu? Tadi aku sudah memastikan di rumah tidak ada orang. Anak ini mungkin lupa ambil barang jadi pulang lagi. Ibu, ini tidak benar kan? Kamu tidak perlu memikirkan apapun. Fokus minum obat saja. Ini pasti bohong kan? Pasti bukan untukku. Aku tidak percaya. Beri aku lihat lagi obatnya. Cukup. Kamu putriku bukan? Kalau kamu tidak takut ketahuan Linze, teriak saja terus. Tidak ada yang peduli denganmu. Ternyata ini benar. Kalau aku sungguh tidak melahirkan anak, bagaimana aku bisa mencapai sesuatu di keluarga Lin? Meski Kak Linze menyayangiku, tapi nenek tua keluarga Lin sangat berharap aku tidak memiliki anak. Nenek itu semua gara-gara dia, aku jadi seperti ini. Seharusnya ibu bantu aku sebagai putrimu. Aku masih muda, sudah tidak bisa melahirkan. Kalau ketahuan keluarga Lin, habis sudah semuanya. Biar bagaimanapun aku tidak mau kembali ke kehidupan dulu. Begitu menderita seperti binatang. Ibu, apa Kak Linze sungguh tidak tahu hal ini? Cukup. Memangnya kenapa kalau dia tahu? Kalau tidak ada bantuan kita terhadap keluarga Lin, mungkin mereka sudah akan jadi tukang sapu jalan karena Yun Xiang. Nah, sekarang Linze menyembahmu seperti Bodhisattva hidup. Sekarang tugasmu adalah tunjukkan semua kemampuan agar dia takluk terhadapmu. Ditambah obat yang kudapat dari orang ahli ini, dijamin posisimu sebagai Nyonya Lin akan aman. Benar, Kak Linze begitu mencintaiku. Kenapa memangnya kalau nenek tua itu kesal? Segala yang dimiliki keluarga Lin tidak akan aku serahkan kepada siapapun.
Ibu, aku pergi beli baju. Di pesta malam besok, aku ingin menjadi orang yang paling mempesona. Seumur hidup ini aku sudah merencanakan dan berjuang keras. Tujuannya yaitu supaya putriku bisa berada di posisi atas dalam keluarga kaya. Kalau bukan si brengsek itu mendorong Sintian, bagaimana mungkin putriku tidak bisa hamil? Semua ini akibat dari perbuatan keluarga Lin saat itu. Lindsay, kamu jangan membuat tante kecewa ya. Leo Haoshan? Kakak ipar, masakanmu benar-benar enak sekali. Kelezatan ini, tidak sia-sia hari ini aku ambil risiko akan dipukul mati oleh Sihan. Enak sekali. Hanya ada 2 kata yang bisa menggambarkan masakan kakak ipar. Sangat lezat. Seorang ahli hengker ibu kota tadi selama bertahun-tahun bahkan tidak pernah makan makanan rumahan. Kalau orang luar mendengarnya, siapa yang percaya? Pak Dekan, tahun ini aku kembali mengumpulkan donasi. Semoga anak-anak bahagia selamanya. Jika itu yang aku pikirkan, menyumbangkan semua uang ke panti asuhan mungkin lebih bisa diandalkan. Benar-benar tidak tahu kemana orang ini menghabiskan uangnya. Sihan, kamu mau apa? Leo Haoshan masih di sini. Karena itulah kenapa kamu masak untuk dia. Kamu bicara sembarangan. Tidak disangka orang ini bisa peduli dengan hal ini, padahal wajahnya tidak ada ekspresi apapun. Turunkan aku. Kamulah yang beberapa hari ini memaksaku makan terus seperti babi. 2 hari lagi sudah hari Minggu. Bagaimana mungkin tubuhku bisa tumbuh daging dalam waktu singkat? Kebetulan Leo Haoshan mau datang melapor pekerjaan, jadi aku minta dia bantu makan. Bodoh, bagaimanapun dirimu, aku tetap suka. Tapi, segala darimu adalah milikku seorang. Aku tidak mau berbagi dengan pria lain. Kutipan menggoda bos arogan macam apa ini? Dulu Fuzian tidak bisa mengatakan kata-kata seperti ini. Salah. Sekarang bukan waktunya memikirkan ini. Leo Haoshan masih di sini. Tidak apa-apa, asal kakak ipar jangan anggap aku sebagai pria saja. Langit dan bumi dapat menjadi saksi cinta Sihan terhadapmu. Rasa cinta antara kalian begitu kokoh. Tidak akan putus hingga maut memisahkan. Jadi aku bisa makan beberapa mangkuk lagi. Mendengar ini ternyata kamu yang membawa pengaruh buruk ke dia. Pintar sekali bicaranya. Tampaknya aku menyia-nyiakan bakatmu. Setelah masalah ini selesai, aku utus kamu ke Arab Saudi. Kebetulan kamu bisa bahasa sana. Menjadi perantara hubungan untuk proyek baru Royal View Plaza. Juga cukup bagus. Wajah yang serius memang lebih cocok dengan diri dia, tapi ekspresi yang tadi aku juga suka. Tunggu, aku ingat masih ada hal yang perlu aku laporkan padamu. Sihan, siapapun tidak bisa membuatku pergi darimu. Kenapa ucapannya terdengar aneh? Kalian lihat, ini adalah video yang dikirim oleh Chuhe dan Ziyu. Tidak disangka perjamuan Qian Nuo semewah ini. Selain itu, setiap pejabat resmi yang berusia parubaya semuanya ditemani oleh gadis cantik. Hampir tidak ada yang ditemani anggota keluarga. Sungguh sulit dipercaya. Daripada disebut pesta malam kelas atas, lebih cocok disebut tempat perdagangan seks. Kesimpulan kakak ipar sangat tepat. Orang di tempat seperti ini, mereka semua punya banyak rahasia. Setiap hari berperan sebagai pembunuh satu sama lain. Berbaur selama 1 tahun saja bisa menjadi rubah terbaik. Apalagi bos besar Qian Nuo. Sihan seharusnya berkeinginan kuat untuk balas dendam. Seluruh sumber kejahatan ada di sini. Benar, hanya seorang Fu Juanji saja bisa mengacaukan keluarga Fu. Ingin mencabut Qian Nuo dari akarnya sungguh sangat sulit. Yang harus kita lakukan adalah lakukanlah dengan baik hal yang bisa dilakukan. Suatu hari kebenaran pasti terungkap. Sudah cukup belum kamu buat onar? Suara ini